Penyekatan PPKM darurat di Bandung, Jawa Barat menyebabkan kemacetan panjang hingga 4 km. Sedangkan di Jakarta, pengendara masih saja mencoba bernegosiasi dengan petugas agar diizinkan melintas. Penyekatan sejumlah pintu masuk baik di ibu kota maupun daerah masih dilakukan di hari keempat aturan PPKM darurat. Personil gabungan TNI Polri dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk berjaga di penyekatan Lenteng Agung yang merupakan perbatasan Depok menuju Jakarta. Tokoh masyarakat baik lingkup RT, RW diimbau agar tidak memberikan jalan tikus kepada masyarakat yang hendak memotong jalan demi menghindari penyekatan. Selain itu, Polda Metro Jaya memperluas area penyekatan dengan menambahkan 72 titik penyekatan yang tersebar di sejumlah area. Di antaranya, 5 titik di gerbang tol, 9 di exit tol, 19 titik di batas kota, dan 39 titik di jalur utama kota Jakarta. Di pintu keluar gerbang tol Paster Bandung, ribuan kendaraan luar maupun dalam kota Bandung terjaring penyekatan oleh petugas gabungan. Akibat penyekatan ini terjadi kemacetan hingga 4 km. Ini berapa lama sih, Kang? Hampir 3 jam saya. 3 jam? Ya. Nah, Baru di Kecamatan Cimindi. Cimindi? Ya. Ini berapa jam berarti Pak nunggu, Pak? Udah 3 jam sampai sini. Udah 3 jam? Nah. Berbeda dari hari sebelumnya, kendaraan di ruas jalan Bekasi menuju Jakarta sejak pagi ramai lancar. Di Kalimalang tidak ada kemacetan meskipun pemeriksaan masih dilakukan. Mayoritas pengendara harus berputar arah karena termasuk golongan pekerja non-esensial. Sejumlah kendaraan yang didominasi sepeda motor bernegosiasi dengan petugas. Petugas pun mendata perusahaan non-esensial yang masih mempekerjakan karyawannya. Tidak siang maupun malam, warga yang melintasi pos penyekatan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan tetap ramai. Di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan ini, ratusan kendaraan roda 2 dan 4 yang mengarah Pasar Minggu tersendat oleh pemeriksaan petugas. Kendaraan lapis baja milik TNI Polri masih terparkir di lokasi penyekatan yang merupakan pembatas Depok dan Jakarta. Pada penyekatan di hari keempat ini, volume kendaraan menurun dibandingkan hari sebelumnya. Kita sedang tidak baik-baik saja. Jumlah pasien positif harian terus menanjak. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyiapkan strategi menghadapi lonjakan kasus 40.000 per hari. Ledakan kasus COVID-19 masih terjadi di hari keempat penerapan PPKM darurat. Hari ini jumlah kasus baru mencapai 31.189 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 728 jiwa. Pemerintah pun bergerak dengan menyiapkan sejumlah langkah antisipasi skenario terburuk jika kasus COVID-19 mencapai 70.000 per hari. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyiapkan berbagai strategi mulai dari kesiapan tenaga kesehatan hingga pasokan oksigen. Ini angka ini bisa akan terus naik seperti hari kemarin 29.000, bisa saja mungkin nanti kita sampai ke 40.000 ataupun lebih. Oleh karena itu skenario untuk menghadapi itu tadi sudah kita lakukan. Jadi baik mengenai obat, mengenai oksigen maupun tadi rumah sakit. Kalau ada yang bilang tadi perlu bantuan dari luar, kita juga sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok, dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain. Jadi sebenarnya semua secara komprehensif sudah kita lakukan. Nah, kita juga sudah menyiapkan metodologi monitoring PPKM darurat melalui indeks mobilitas dan cahaya malam. Kita engage Facebook Mobility dan Google Traffic serta cahaya malam dengan NASA. Jadi dengan begitu kita bisa melihat pelaksanaan daripada PPKM ini apakah dilaksanakan dengan baik. Sebagai bentuk salah satu kesiapan pemerintah, Presiden pun mengecek langsung asrama haji sebagai rumah sakit darurat COVID-19.
meninjau persiapan asrama Wisma Haji di Pondok Gede untuk kita siapkan menjadi rumah sakit bagi penanganan COVID yang ini kita siapkan untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Selain mobilitas warga, kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan PPKM darurat. Wilayah di luar Jawa dan Bali yang saat ini masih terkendali pun tidak akan luput dari pengawasan pemerintah. Apakah asumsi angka penambahan 40.000 per hari ini merupakan asumsi yang nyata juga dalam perhitungan model matematika? Kita langsung berbincang dengan dosen matematika ITB, Nuning Nuraini. Mbak Nuning, selamat malam. Selamat malam, Pak Latri. Dulu, sehat selalu, Pak. Ya, di awal-awal COVID, SIM COVID dan matematika ITB pernah menghitung soal jumlah atau puncak daripada penambahan. Kalau dengan asumsi Pak Luhut 40.000 dengan kondisi saat ini merupakan hal yang akan kita hadapi segera? Baik, kalau waktu awal gitu ya, di Maret 2020, itu kasusnya masih sangat sedikit, baru pantauan 2 minggu, kemudian harapannya akan ada lockdown, sehingga tidak menyebar. Dan waktu itu masih menggunakan model yang sangat sederhana, sehingga asumsinya sangat ketat. Ketika kita kembangkan informasi tersebut sampai saat ini yang sudah melewati batas hampir 1,5 tahun, begitu ya, kita melewati pandemi ini, hal tersebut sudah sangat sulit diproyeksikan dengan situasi yang semakin masif begitu penyebarannya. Oke. Jadi kalau istilahnya ahli epidemiologi ini sudah stadium tertinggi gitu ya, stadium 4. Sudah sangat mencampur gitu. Oke. Kalau kita lihat hari ini penambahan 31, lalu kemudian ada asumsi naik menjadi 40. Tidak terlalu tinggi sebetulnya peningkatannya, atau sebetulnya dalam perhitungan model matematika bisa lebih? Bisa lebih. Karena kita tahu bahwa angka tersebut adalah underreported begitu ya. Begitu banyak orang yang bergejala yang tidak dites gitu di sekitar kita, sehingga angka 31.189 ini bisa jadi pada kenyataannya memang lebih begitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah jika masa kedaruratan ini tidak dijalankan dengan baik begitu, maka proses penyebarannya bisa meningkat begitu. Oke. Jadi kalau kita lihat 31 proyeksi ke 70 itu kurang lebih 2,5 kali, padahal dari angka kasus kematian saja kita sudah 10 kali lipat dibanding bulan Mei untuk Jakarta saja begitu. Apa yang dimaksud dengan underreported? Apakah angka-angka yang kita dapatkan sekarang ini sebetulnya bukan angka real di lapangan? Iya, kalau itu dari awal masa pandemi dan di negara manapun kita sudah paham bahwa angka yang terlapor itu tidak di bawah kejadian sesungguhnya. Hal ini kita lihat terutama untuk di Indonesia, kurangnya kapasitas tes ya. Jadi tes yang cukup baik mungkin DKI yang sudah memenuhi bahkan lebih, tetapi di daerah-daerah lain proses tracing dan pada saat ada yang terkonfirmasi positif kemudian di tracing begitu, itu seringkali tidak selesai. Dan hal ini bisa dipahami karena jumlah penduduk yang sangat tinggi, kemudian kapasitas tes yang terbatas, kemudian pelaksanaan tes juga butuh usaha yang lebih begitu. Jadi kalau yang dites juga berkurang, maka yang tertangkap juga secara natural akan berkurang begitu. Oke. Soal tes ini apakah real atau tidak? Apakah kita bisa membacanya dari positivity rate yang sekarang yang mencapai 40% tersebut? Bisa menjadikan dasar pemodelan nggak? Iya, jadi positivity rate ini yang disarankan itu adalah di bawah 5%. Jadi tingkat kapasitas tesnya tinggi, kemudian positivity rate-nya rendah, Ya. maka dapat
katakan penyebaran sudah menurun begitu. Masalahnya kalau kita kapasitas tes ditingkatkan, kemudian positivity rate masih tinggi, maka kondisinya masih sangat berbahaya, apalagi sampai menyentuh angka 40%. Dari pengalaman di sekitar kami saja, di atas 50% kalau kita lakukan tes PCR bersama itu sudah langsung ketahuan yang positif begitu. Jadi suasananya memang seperti itu begitu. Kalau sekarang positivity rate-nya 40, sementara WHO mensyaratkan positivity rate hanya 10% saja. Kalau kita naikkan kemudian testing kita, apakah mungkin sebetulnya angka 40 atau 70 ribu itu bisa terlampaui? Iya. Semoga tidak ya, tapi ya dengan jumlah populasi yang sangat tinggi begitu ya, kurang lebih di sekitar 10 juta untuk DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat sendiri kan sebagai provinsi yang berpenduduk paling besar di Pulau Jawa, bisa dibayangkan kalau tingkat testingnya ditingkatkan, tetapi positivity rate-nya tinggi, artinya yang terkonfirmasi juga semakin besar gitu. Ya. Artinya kemudian kekhawatiran kita bahwa angka real yang terjadi saat ini bisa jauh lebih besar sebetulnya di realnya itu memungkinkan ya Mbak Nuning ya? Ya, betul. Berarti langkah pemerintah untuk menyiapkan oksigen dan tempat tidur rumah sakit merupakan hal yang sudah patut diapresiasi. Iya. Dan harapannya tidak hanya di Jakarta ya, karena kita lihat hampir kalau hanya di Jawa saja kita lihat itu sudah keseluruhan sistem kesehatannya sudah overload begitu. Jadi hal ini perlu dipikirkan untuk keseluruhan provinsi. Kita jaga supaya tidak menyebar ke Sumatera atau Kalimantan karena bisa kolaps Indonesia. Baik, Mbak Nuning Nuraini, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime.